belajar tentang supremasi hukum. Nah, kita akan mengenal tentang pengertian supremasi hukum, kemudian fungsi dan tujuannya, serta lembaga-lembaga apa yang ada pada supremasi hukum, dan juga isu-isu yang terkait pada supremasi hukum. Supremasi artinya kekuasaan tertinggi atau teratas, sedangkan hukum artinya peraturan. Nah, supremasi hukum mempunyai pengertian sebagai suatu peraturan yang tertinggi. Oh iya, kita tahu bahwa pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa negara kita adalah negara hukum. Nah, negara hukum itu adalah suatu negara yang menempatkan aturan hukum pada tempat yang tertinggi, yang meliputi perlindungan terhadap HAM, pemisahan kekuasaan, dan setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan adanya peradilan yang jujur. Nah, kalian ada yang tahu nggak siapa tokoh-tokoh ini? Ayo kita bahas sama-sama. Oh ya Besti, nah tadi itu kan udah dijelaskan tuh pengertian supremasi serta hukum sama teman aku. Oke, nah di sini aku bakalan ngejelasin pengertian hukum menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut Karl Marx. Hukum merupakan cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat di dalam suatu tahap perkembangan tertentu. Kemudian yang kedua menurut Immanuel Kant, hukum merupakan semua syarat di mana seseorang mempunyai kehendak bebas sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. Lalu ada juga nih tokoh yang memberikan pendapatnya tentang definisi hukum dari Indonesia, yakni Bapak R. Sueroso. Nah, beliau berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan memiliki ciri memerintah, melarang, atau memaksa dengan memberikan sanksi hukum bagi pelanggarannya. Nah, tadi kan udah dijelaskan pengertian dari supremasi hukum. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari supremasi hukum itu sendiri? Nah, supremasi hukum memiliki tujuan seperti yang pertama, untuk memberi keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial, perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Dan tujuan yang kedua itu untuk menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Tujuan yang ketiga untuk melindungi kepentingan warga dan masyarakat secara luas serta menciptakan masyarakat yang demokratis. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk memberikan tanggung jawab kepada penegak hukum dalam menjaga serta menstabilkan keadaan yang terjadi. Nah, pada bagian ini aku bakalan ngejelasin ke kalian siapa aja sih lembaga penegak hukum yang ada di negara kita. Jangan lupa sediain kertas dan alat tulis kalian ya. Yang pertama itu ada Kepolisian Republik Indonesia. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu menangani kasus-kasus hukum di antara meja peradilan. Namun lembaga ini sangat berperan dalam penegakan hukum. Alasannya sih sederhana, karena meja peradilan adalah ujung yang memutuskan suatu perkara akan ditindaklanjuti, terutama persengketaan yang memang belum ada jurisprudensinya. Oh iya, for your information ya, MK itu mulai disahkan pada tahun 2003 loh. Lalu yang ketiga itu ada Mahkamah Agung atau MA, yaitu memiliki hierarki kedudukan tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung ini mengadili perkara-perkara tingkat kasasi, di mana fungsi dari Mahkamah Agung itu sendiri diantaranya ada fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi menasihati, serta fungsi administratif. Dan yang terakhir itu ada pengadilan militer. Pengadilan militer adalah representasi kekuatan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pembentukannya telah dipertimbangkan berdasarkan keamanan negara.
Lingkungan peradilan militer juga diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya, yaitu ada peradilan militer tingkat A berada di kota tempat Kodam, serta ada peradilan militer tingkat B berada di kota tempat Korem. Nah, kita bahas yuk isu-isu terkini mengenai hukum. Berita Mahfud MD ungkap Jokowi ingin keluarkan Perpu KPK, tapi ditentang oleh DPR dan Parpol. Nah, jadi nih ya, karena kencangnya penolakan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK beberapa waktu lalu sempat membuat Presiden Jokowi berniat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Namun, niat Presiden tersebut ditentang oleh para anggota DPR dan partai-partai politik. Dikutip dari dialog Menko Polhukam yang bertema Perkembangan Situasi Aktual, Politik, Hukum, dan Keamanan tanggal 5 Juni 2021, beliau bilang, masalahnya bukan di Presiden loh ini, itu undang-undang. Ketika Presiden mengeluarkan Perpu untuk UU, itu kan sudah mengeluarkan, dihantam kanan kiri. DPR-nya nggak setuju, partainya juga nggak setuju. Bagaimana kalau mengeluarkan Perpu lalu ditolak? Permainan itu nggak mudah. Korupsi semakin meluas. Korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017. Jauh sebelum saya jadi menteri. Itu viral lagi. Orang yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Apa tidak malu ada di era seperti sekarang? Katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saudara, saya katakan saya tidak akan meralat, karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih, hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas. Mari kita lihat ya. Orang harus paham ini agar tidak selalu menyalahkan pemerintah ini kok diem aja gitu, pemerintah tuh goblok gitu. Kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama, 20 tahun. Saya bilang Pak Jokowi baru jadi presiden 6 tahun, saya baru jadi menteri 1 tahun. Kalau 20 tahun berarti 16 tahun sebelumnya itu bukan urusan kita. Kita justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan seperti BLBI itu, Pak. Tahun 2004 itu diselesaikan tuh, dengan release and discharge. 2002 dikeluarkan aturannya. Ada orang ngaku punya utang, ya saya punya utang sekian ke negara karena dulu bangsa mau mati dikasih uang. Ngaku utang, sudah dicatat. Tiba-tiba ada yang protes, oh itu proses pengeluarannya SKL, surat keterangan lunas itu ada KKN-nya. Nah, jadi inti pelajaran hari ini, supremasi mempunyai arti kekuasaan tertinggi atau teratas, sedangkan hukum artinya peraturan. Jadi supremasi hukum mempunyai pengertian sebagai suatu peraturan yang tertinggi. Nah, menurut istilahnya, supremasi hukum adalah merupakan rangkaian dari selingkuhan kata supremasi dari kata hukum yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggris, yakni kata supremasi, dan kata law menjadi supremacy of law. nah jadi udah tahu kan tadi apa itu supremasi, tujuannya, dan juga lembaga-lembaganya serta isu-isunya.